Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan semoga diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Di dalam ajaran Islam, peran suami sebagai pemimpin dan penjaga keluarga sangatlah penting. Namun, terdapat perilaku-perilaku tertentu yang dapat mengundang laknat Allah jika tidak dihindari dengan baik. Dalam video ini, kita akan menjelajahi 10 ciri suami yang dapat menyebabkan laknat Allah berdasarkan sumber-sumber terpercaya seperti Al-Quran dan hadis Rasulullah. Namun sebelumnya, sempatkanlah walau hanya menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta di kolom komentar. Semoga menjadi pemberat timbangan amal baik kita di akhirat kelak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama, tidak merasa cemburu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan, 3 golongan manusia yang Allah mengharamkan surga bagi mereka yaitu pecandu Homer, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan dayus yang memberikan kefasikan dan kefajiran dalam keluarganya. Dalam kitab Fathul Bari, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa makna al-dayus adalah seorang suami atau bapak yang membiarkan terjadinya perbuatan buruk di dalam keluarganya. Seorang suami yang tidak merasa cemburu terhadap keluarganya dan membiarkan mereka melakukan perbuatan yang tidak baik, menunjukkan ketidakpedulian terhadap tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Ketidakpedulian ini sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan keluarga terjerumus dalam perbuatan maksiat. Suami yang demikian tidak hanya merusak keluarganya sendiri, tetapi juga menyalahi fitrah dan tanggung jawabnya dalam Islam. Cemburu dalam kadar yang sehat merupakan tanda cinta dan kepedulian seorang suami terhadap keluarganya, menjaga mereka dari pengaruh buruk dan melindungi kehormatan keluarga. Kedua, tidak memberi uang belanja atau nafkah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1442 menyebutkan, cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 4945, Muslim, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, dan Darimi, bahwa Rasulullah memberi izin kepada istri untuk mengambil harta suami tanpa sepengetahuannya, jika suami tidak memberikan nafkah yang cukup. Seorang suami yang tidak memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah, menunjukkan ketidakmampuan atau ketidakpedulian terhadap kesejahteraan keluarganya. Kewajiban memberi nafkah bukan hanya sekadar kewajiban material, tetapi juga simbol tanggung jawab dan kepedulian suami terhadap keluarganya. Ketika suami mengabaikan kewajiban ini, istri dan anak-anaknya akan mengalami kesulitan dan tekanan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Oleh karena itu, penting bagi suami untuk selalu memastikan bahwa kebutuhan dasar keluarganya terpenuhi, baik secara material maupun emosional. Ketiga, tidak melunaskan mahar pernikahan. Dalam hadis riwayat Tobaroni, Rasulullah bersabda, siapa saja laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan mahar sedikit atau banyak, tetapi dalam hatinya berarti tidak akan menunaikan apa yang menjadi hak perempuan itu, berarti ia telah mengacuhkannya. Bila ia mati sebelum menunaikan hak perempuan itu, kelak pada hari kiamat ia akan bertemu dengan Allah sebagai orang yang fasik. Mahar merupakan hak istri yang harus dipenuhi oleh suami sebagai bagian dari kesepakatan pernikahan. Mengabaikan pelunasan mahar menunjukkan ketidakjujuran dan ketidakbertanggungan suami terhadap istrinya. Hal ini bisa menyebabkan ketidakpercayaan dan ketidakbahagiaan dalam rumah tangga. Suami yang bertanggung jawab harus menunaikan semua hak istri, termasuk mahar, dengan penuh keikhlasan dan rasa tanggung jawab agar rumah tangga yang dibina menjadi sakinah, mawaddah, dan rahmah. Keempat, menjadikan istri sebagai pemimpin rumah tangga. Hadis riwayat Ahmad nomor 19.612 menyebutkan, tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Suami yang malas bekerja dan menyandarkan kebutuhan hidupnya kepada istri, sehingga secara tak langsung menjadikan istri sebagai pemimpin rumah tangga, bertentangan dengan prinsip kepemimpinan dalam Islam. Ketika seorang suami tidak menjalankan perannya sebagai kepala keluarga, istri akan mengalami beban yang lebih berat. Ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan dalam rumah tangga dan menurunkan kualitas hubungan suami istri. Suami harus berusaha memenuhi perannya dengan baik,
sebagai pemimpin yang bijaksana dan bertanggung jawab. Kelima, mengabaikan kebutuhan seksual istri. Hadis riwayat Abdur Razak dan Abu Ya'la Jami Kabir menyebutkan, Rasulullah bersabda, "Jika seseorang di antara kalian bersenggama dengan istrinya, hendaklah ia melakukannya dengan penuh kesungguhan. Selanjutnya bila ia telah menyelesaikan kebutuhannya dan mendapatkan kepuasan, tetapi istrinya belum mendapatkan kepuasan, janganlah ia buru-buru menyelesaikannya, sampai istrinya menemukan kepuasan." Kepuasan seksual adalah hak bersama dalam pernikahan. Hadis riwayat Abu Syaih menambahkan, Rasulullah bersabda, "Janganlah sekali-kali seseorang di antara kalian menyenggamai istrinya seperti seekor hewan bersenggama, tetapi hendaklah ada pendahuluan di antara keduanya." Hal ini menunjukkan pentingnya foreplay atau pendahuluan sebelum berhubungan intim untuk meningkatkan kedekatan emosional dan kepuasan bersama. Mengabaikan kebutuhan seksual istri bisa menyebabkan ketidakpuasan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Keenam, berjima ketika istri haid atau melalui dubur. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2906 menyebutkan, dari Ibnu Abbas berkata, Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah dan ia bertanya, "Ya Rasulullah, saya telah binasa." Beliau bertanya, "Apa yang menyebabkan kamu binasa?" Kemudian ia menjawab, "Semalam saya telah membalik posisi istriku, tetapi dia tidak menjawab sedikit pun." Rasulullah bersabda, "Istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian di mana dan kapan saja kalian inginkan." Selanjutnya beliau bersabda, "Datangilah dari depan atau belakang, tetapi jauhilah dubur dan ketika haid." Melakukan hubungan seksual saat istri sedang haid atau melalui dubur adalah dilarang dalam Islam. Hal ini selain tidak higienis juga dapat menyebabkan masalah kesehatan. Larangan ini menunjukkan perhatian Islam terhadap kesehatan dan kesejahteraan pasangan suami istri. Suami harus menghormati kondisi fisik dan kesehatan istri serta mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam agama. Ketujuh, menuduh istrinya berzina. Surah An-Nur ayat 6 dan 7 menyebutkan, "Dan orang-orang yang menuduh istri mereka berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian satu orang dari mereka adalah bersumpah 4 kali dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar dalam tuduhannya. Dan kelima kalinya ia mengucapkan bahwa laknat Allah akan menimpa dirinya, jika ternyata ia tergolong orang-orang yang berdusta." Menuduh istri berzina tanpa bukti adalah tindakan yang sangat berat dan bisa merusak kehormatan serta reputasi istri. Islam sangat menghargai kehormatan dan martabat individu. Tuduhan tanpa bukti yang sah bisa menyebabkan ketidakpercayaan dan perpecahan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, suami harus sangat berhati-hati dalam berbicara dan tidak membuat tuduhan sembarangan yang bisa merusak hubungan. Kedelapan, memukul istri di hadapan orang lain. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1832 menyebutkan, dari Muawiyah al-Qushairi ia berkata, "Saya pernah datang kepada Rasulullah lalu bertanya, 'Ya Rasulullah, apa saja yang engkau perintahkan untuk kami perbuat terhadap istri-istri kami?' Kemudian Rasulullah bersabda, 'Janganlah kalian memukul, dan janganlah kalian menjelek-jelekkan mereka.' Memukul istri, apalagi di hadapan orang lain, adalah tindakan yang sangat tidak manusiawi dan bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini tidak hanya menyakiti fisik, tetapi juga merendahkan martabat istri. Suami yang baik harus memperlakukan istrinya dengan penuh kasih sayang dan penghormatan. Kekerasan dalam rumah tangga tidak akan pernah menjadi solusi, melainkan hanya akan memperburuk keadaan. Kesembilan, menyebarluaskan aib istri. Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Imam Muslim, "Sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat kelak adalah seseorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya. Kemudian dia menyebarluaskan rahasia-rahasia istrinya." Menyebarluaskan aib atau rahasia istri merupakan tindakan yang sangat tidak bermoral. Setiap suami istri harus saling menjaga rahasia dan kehormatan satu sama lain. Menghormati privasi dan menjaga kepercayaan adalah kunci untuk membina hubungan yang harmonis dan langgeng. Perbuatan ini akan merusak kepercayaan dan hubungan dalam pernikahan, serta mengundang laknat Allah. Kesepuluh, tidak mengajarkan ilmu agama. Dalam Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6 disebutkan, "Wahai orang-orang yang beriman,
Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Mengajarkan ilmu agama kepada keluarga adalah tanggung jawab utama seorang suami dalam Islam. Suami bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan agama yang benar kepada istri dan anak-anaknya, agar mereka dapat menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Mengabaikan kewajiban ini bisa menyebabkan keluarga terjerumus dalam kesesatan dan tidak mengenal hakikat agama mereka. Ilmu agama menjadi landasan kuat bagi keluarga untuk menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran spiritual dan akhlak yang baik. Memahami dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari adalah jaminan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Suami yang memahami pentingnya pendidikan agama dan mengajarkannya kepada keluarganya akan mendapatkan keberkahan dari Allah dan menjauhkan mereka dari siksa neraka. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.